Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang teori pasar. Dalam suatu pasar terjadi interaksi antara konsumen dan produsen yang masing-masing memberikan penawaran dan permintaan. Permintaan menggambarkan keinginan konsumen, sementara penawaran menggambarkan keinginan produsen atau penjual. Konsumen lebih menyukai harga yang murah, sebaliknya produsen lebih menyukai harga yang mahal. Kemudian, pengertian pasar sendiri secara umum yakni tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, tempat berdagang bagi penjual dan tempat membeli bagi pembeli atau konsumen. Di pasar, pembeli maupun penjual kemudian melakukan transaksi. Pasar merupakan wadah untuk jual beli yang diadakan instansi atau asosiasi dan sebagainya dengan tujuan mencari keuntungan atau derma. Kemudian pasar dibedakan menjadi beberapa macam, yakni pasar persaingan sempurna atau perfect competitive market, yang kedua pasar monopoli, yang ketiga pasar oligopoli, yang keempat pasar persaingan monopolistik, yang kelima pasar monopsoni, yang keenam pasar oligopsoni. Kemudian teori pasar persaingan sempurna. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah model pasar yang paling klasik dan paling sering digunakan dalam analisis ilmu ekonomi. Model ini telah dianggap sebagai teori dan secara luas digunakan untuk meramalkan keadaan ekonomi. Model ini telah mulai dibahas sejak era Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations, kemudian Edgeworth dalam bukunya Mathematical Physics. Pada tahun 1881 merupakan orang pertama yang mencoba menentukan definisi persaingan sempurna secara sistematis dan jelas. Kemudian, pasar persaingan sempurna adalah model pasar yang paling klasik dan paling sering digunakan dalam analisis ilmu ekonomi. Kemudian, pasar persaingan sempurna adalah suatu struktur pasar di mana terdapat banyak penjual pembeli, di mana masing-masing tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, kedua pihak tidak dapat menentukan harga, karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri, yaitu keseluruhan permintaan dan penawaran. Selain itu, para pelaku ekonomi di pasar persaingan sempurna juga sama-sama telah mengetahui kondisi dan memiliki informasi. Tidak ada campur tangan dari pemerintah dalam pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna terjadi jika jumlah perusahaan dalam suatu industri banyak dan berskala kecil, sehingga tidak ada perusahaan yang dapat memengaruhi harga pasar. Kemudian ciri-ciri dan asumsi pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yakni yang pertama, banyak pembeli atau perusahaan dalam pasar. Yang kedua, penjual dan pembeli tidak mampu menentukan harga. Yang ketiga, penjual atau perusahaan dapat dengan mudah masuk atau keluar dari pasar. Yang keempat, setiap produsen atau perusahaan atau penjualan menghasilkan atau menjual barang yang sama atau homogen. Yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan di pasar. Yang keenam, pembeli juga banyak, sehingga secara individual mereka tidak mempunyai kekuatan monopsoni untuk memengaruhi mekanisme di dalam pasar. Yang ketujuh, mobilitas faktor-faktor produksi tersebut sempurna. Yang kedelapan, pengetahuan sempurna atau perfect knowledge. Semua penjual dan pembeli diasumsikan mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang kondisi pasar, baik kondisi sekarang maupun yang akan datang. Pada intinya, pasar persaingan sempurna yaitu penjual dan pembeli bertransaksi atau berjual beli secara langsung, dalam arti
Keseluruhan permintaan dan penawaran terhadap barang atau jasa di mana produsen menjual barang atau jasa dan konsumen membeli barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. 2. Faktor yang mempengaruhi pasar persaingan sempurna. 1. Terdiri dari banyak penjual dan pembeli. 2. Barang yang dijual sifatnya homogen. 3. Kebebasan dalam membuka dan menutup usaha atau free entry and free exit. 4. Penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sama tentang pasar. 5. Perpindahan sumber ekonomi cukup sempurna. Penjelasan. Pasar persaingan sempurna atau penerima harga atau price taker, barang dan jasa yang dijual di pasar ini bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Semua produk terlihat identik. Pembeli tidak dapat membedakan perfect competition adalah sebuah jenis pasar ekonomi, pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dan produk yang dijual bersifat homogen. Harga terbentuk melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan sehingga penjual dan pembeli di pasar ini tidak dapat memengaruhi harga dan hanya berperan sebagai apakah suatu barang berasal dari produsen A, produsen B, atau produsen C. Oleh karena itu, promosi dengan iklan tidak akan memberikan pengaruh terhadap penjualan produk. Dalam pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan sangat banyak dan kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya, sehingga tidak mampu mempengaruhi pasar. Beberapa karakteristik agar sebuah pasar dapat dikatakan pasar persaingan sempurna, yaitu semua perusahaan memproduksi barang atau produk yang homogen. Produk yang homogen adalah produk yang mampu memberikan kepuasan atau utilitas kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa produsennya. Produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi yang sempurna. Para pelaku ekonomi atau konsumen dan produsen memiliki pengetahuan sempurna tentang harga produk dan input yang dijual, sehingga konsumen tidak akan mengalami perlakuan harga jual yang berbeda dari suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Output sebuah perusahaan relatif kecil dibandingkan dengan output pasar. Jumlah output setiap perusahaan secara individu dianggap relatif kecil dibandingkan dengan jumlah output seluruh perusahaan dalam industri. Perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar dengan menjual produknya dengan berpatokan pada harga yang ditetapkan pasar karena perusahaan tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor mobilitasnya tidak terbatas dan tak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan faktor produksi.
Dalam pasar persaingan sempurna terdapat beberapa kelebihan, di antaranya yaitu mampu mendorong efisiensi dalam produksi dengan jumlah produsen atau penjual yang banyak. Teori pasar persaingan tidak sempurna adalah kondisi di mana jumlah penjual ataupun pedagang lebih sedikit dibandingkan dengan pembelinya. Dengan kata lain, pengertian pasar persaingan tidak sempurna adalah suatu bentuk pasar yang hanya ada penjual tunggal atau beberapa saja. Kondisi di mana jumlah penjual ataupun pedagang lebih sedikit dibandingkan dengan pembelinya. Pasar persaingan tidak sempurna adalah suatu bentuk pasar yang hanya ada penjual tunggal atau beberapa saja. Hal ini pula yang menjadikan pembeli terlihat begitu masif. Pada pasar persaingan tidak sempurna, para penjual dapat menentukan barang yang diperjualbelikan tersebut memiliki jenis yang berbeda atau terdapat berbagai jenis barang. Adapun beberapa macam pasar persaingan tidak sempurna, yakni yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah kondisi di mana hanya ada satu atau sedikit penjual di dalam pasar, sehingga tak ada pihak lain yang menyainginya. Pasar ini menjadi bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran, di mana hanya ada satu produsen yang berhadapan dengan banyak konsumen. Contohnya, yang pertama, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebagai penyedia listrik. Kedua, PT Pertamina sebagai penyedia bahan bakar. Ketiga, PT Kereta Api Indonesia sebagai penyedia layanan transportasi kereta api. Yang keempat, PT Pelayanan Nasional Indonesia sebagai penyedia layanan transportasi laut baik penumpang maupun barang. Yang kedua, pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu pasar yang strukturnya cenderung kecil, di mana penjual sedikit, sedangkan pembelinya lebih banyak, sehingga mengalami ketidakseimbangan. Contohnya, industri semen, industri rokok, jasa penerbangan, layanan telekomunikasi, industri kendaraan bermotor, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, pasar persaingan monopolistik. Pasar monopolistik adalah sebuah pasar yang memiliki banyak konsumen yang dapat menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda. Jenis pasar ini juga seringkali disebut sebagai pasar yang memiliki banyak penjual yang hanya menawarkan satu jenis produk, namun dengan kualitas, bentuk, dan ukuran produk yang berbeda. Contohnya, monopolistic competition banyak kita temui pada kehidupan sehari-hari seperti sampo, sabun, televisi, sepatu, air mineral, dan lain-lain. Yang keempat, pasar monopsoni. Monopsoni adalah bentuk pasar yang di dalamnya hanya terdapat satu penjual dan satu konsumen yang menjadi pembeli tunggal. Contohnya, peternak susu sapi yang hanya bisa menjual susu sapinya kepada satu pembeli, karena hanya ada satu pembeli di daerahnya. Yang terakhir, pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni merupakan suatu jenis pasar yang memiliki banyak sekali penjual dan beberapa pembeli saja. Harga produk
ataupun yang jasa ditawarkan di pasar tersebut cenderung lebih stabil. Untuk harga produknya sendiri biasanya ditentukan oleh pembeli atau konsumen. Contohnya, pasar tembakau di sentra tembakau di Jawa, seperti Kabupaten Temanggung, Wonosobo, Kendal, dan Bojonegoro. Bentuk kurva pasar persaingan tidak sempurna. Dalam monopoli, permintaan pasar merupakan permintaan perusahaan karena monopolis merupakan satu-satunya penyedia barang tertentu di pasar. Kurva permintaan monopolis, yang juga merupakan kurva permintaan pasar, mempunyai slope negatif atau miring dari kiri atas ke kanan bawah, yang berbeda dengan kurva individual perusahaan pada pasar persaingan sempurna, yang Kontak Intan Damanik dan Gatot Sasongko elastis sempurna. Hal ini berarti monopolis dapat mengendalikan harga di pasar. Kalau monopolis mengurangi penawaran barang, harga akan naik. Kalau monopolis menambah penawaran barang, harga akan turun. Tanda X berarti panjangnya sama. Dari gambar di atas, pada saat produksi X1, tingkat harganya P sama dengan P1. Besarnya penerimaan marginal MR sama dengan MR1. Apabila kuantitas lebih besar dari X1, maka harga akan turun, demikian juga penerimaan marginalnya. Sebaiknya apabila kuantitas lebih kecil dari X1, maka harga dan penerimaan marginal akan naik. Faktor yang mempengaruhi pasar persaingan sempurna dari macam pasar persaingan tidak sempurna. A. Tidak ada barang pengganti. Tidak adanya kebebasan untuk memasuki pasar menjadikan ketersediaan atas pengganti produk dengan fungsi dan manfaat yang sama, lebih sedikit, atau bahkan sulit dicari. Jadi, untuk mendapatkan produk atau barang yang bersangkutan, penjual harus membeli dari penjual yang hanya menjual produk tersebut. B. Sulit untuk masuk ke dalam pasar. Industri dalam pasar tidak sempurna hanya mampu dijalankan pihak tertentu. Karena hanya mampu dijalankan oleh pihak tertentu, maka sulit bagi penjual lain untuk masuk dan memulai bisnis dalam pasar. Ini berbanding terbalik dengan pasar persaingan yang sempurna, di mana penjual bebas keluar masuk pasar. Yang C. Ketidakseimbangan antara penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli mempengaruhi kondisi pasar. Dalam kondisi pasar yang tidak sempurna, pasar hanya terdiri dari satu atau beberapa penjual yang lebih sedikit dari pembeli. Ketidakseimbangan ini menyebabkan penjual lebih berkuasa di pasar. Yang terakhir, D. Penjual menentukan harga karena penjual lebih berkuasa dibanding pembeli dan hanya sedikit pihak yang mempengaruhi pasar. Penjual bebas dan mendominasi dalam penentuan harga. Kebebasan dan dominasi memungkinkan perusahaan memperoleh profit yang jauh lebih besar. Hal ini disebabkan oleh persaingan yang minim dalam penjualan barang pasar. Kesimpulannya, pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana
jumlah penjual dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan sejenis atau serupa. Kedua, tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar. Yang ketiga, penetapan pajak dapat dibagi atas dua, yaitu pajak lump sum dan pajak spesifik. Yang keempat, kelebihan dari pasar persaingan sempurna adalah persaingan sempurna memaksimalkan efisiensi dan adanya kebebasan untuk memilih. Sedangkan kekurangannya yaitu persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Kemudian, pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang tidak terorganisasi secara sempurna atau bentuk pasar di mana salah satu ciri dari pasar persaingan sempurna pun tidak terpenuhi. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.